dikatakan yang dilihat adalah objeknya, yaitu transaksinya, transaksi jual belinya, bukannya dilihat dari yang belinya siapa, gitu kan? Ya oke. Ya. Nah jadi kalau kita lihat ya nih, ya kita belajar akuntansi ini, ya akuntansi pajak ini kan dua ini kan kita mau satukan antara akuntansi dan pajak. Ya. Jadi ingat ya, kita bayar pajak kan dasarnya dari laba rugi kan, betul nggak? Kita bayar pajak dasarnya dari laba rugi, bayar pajak penghasilan loh maksudnya ya. Kita membayar pajak penghasilan dasarnya dari laba rugi perusahaan, ya nggak? Nah, laba rugi ini didapat dari mana? Dari hasil pekerjaan akuntansi, yaitu laporan keuangan, ya. Jadi laba rugi ini ada di mana? Yaitu di laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah pekerjaan dari akuntansi. Nah, pajak kan tidak mengajarkan Anda menyusun pembukuan kan atau akuntansi kan, ya kan? Yang mengajarkan adalah akuntansi. Nah, sedangkan ketentuan antara akuntansi dan pajak itu tidak sama, ada perbedaannya. Nah, tapi karena pajak tidak mengajarkan wajib pajak menyusun akuntansi, ya. Jadi katanya pajak silakan you menyusun laporan keuangan sesuai dengan akuntansi, yaitu berpedoman pada PSAK atau SAK etap, ya kan? Nah, tapi kalau bayar pajak dasarnya harus ikuti undang-undang pajak. Nah, antara undang-undang pajak dan akuntansi itu ada perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang kita harus lakukan koreksi fiskal, begitu kan? Ya. Nah, jadi sekarang ya silakan Anda nyusun akuntansi mau sesuai dengan akuntansi, pajak sesuai dengan pajak. Tapi tetap nanti akhirnya laporan laba rugi yang versi akuntansi harus dikoreksi sesuai dengan maunya pajak karena kita tujuan akhir adalah membayar pajak. Nah, maka itulah sehingga muncullah namanya mata kuliah akuntansi pajak, itu sejarahnya ya. Bahkan waktu dulu saya kuliah tidak ada mata kuliah ini ya sebenarnya. Ya ini mata kuliah ini baru berapa tahun terakhir ini muncul ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya. Pembukuan sama pencatatan sama atau beda ya? Pembukuan dan pencatatan sama atau beda? Halo. Pembukuan dan pencatatan sama atau beda ya? Beda, Pak. Bedanya di mana? Kalau di pembukaan itu ada pencatatan dan pengklasifikasian. Kalau pencatatan sekedar pencatatan saja. Ya, Anda sudah benar. Oke, ada lagi yang komen? Pembukuan dan pencatatan sama atau beda? Tolong kasih komen dong. Halo, pembukuan dan pencatatan sama atau beda? Tolong kasih komennya dong, contohnya dong. Halo, pembukuan dan pencatatan sama atau beda? Tolong kasih komen dong. Halo. Halo. Kalau pembukuan rutin, Pak. Jadi setiap akhir periode. Kalau pencatatan, ya sekedar catat aja. Sudah catat itu apa yang dicatat? Ya penerimaan, pengeluaran,
Kalau pembukuan kan kayak gitu Jay. conclusion-nya. Hah? Saya dulu terus hitung dulu sih kalau mau. Mungkin ada gambar tabel. Mungkin. Nang. Yes. Bahaya. Mas ya. Nang panganon nih. Ya. Halo. Nang dah penang mul. Mas ya. Oh, tuh. Langun dia. Tadi mana menggol. Halo. Jadi bedanya di mana nih pembukuan dan pencatatan? Hah? Kalau menurut saya Pak, kalau pencatatan itu kan pengumpulan data, sedangkan pembukuan itu adalah proses pencatatan. Jadi kalau udah ada pencatatan baru ada pembukuan. Kok mahal ini? Hah? Jual gue Jerman gue itu antul 1.000 tadi. Kayak gue luar negeri ratus 1.000. Oke, beginilah ya. Jadi ya, pencatatan adalah bagian dari pembukuan. Oke, pencatatan adalah bagian dari pembukuan. Artinya pencatatan lebih simpel kan, pembukuan lebih jelimet, lebih lengkap. Ya. Nah, kan kita tahu wajib pajak ya. Wajib pajak kan ada yang namanya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, BUT, dan warisan yang belum terbagi, begitu kan? Ya, wajib pajak kan terdiri dari wajib pajak orang pribadi, badan, warisan belum terbagi, dan BUT. Nah, sekarang untuk wajib pajak orang pribadi nih ya, untuk wajib pajak pribadi kan dalam ya ini tadi yang semua 4 wajib pajak tadi kan harus bayar pajak kan, betul nggak? Harus bayar pajak penghasilan kan kalau dia punya penghasilan. Nah, sekarang wajib pajak orang pribadi ya, kita bahas wajib pajak orang pribadi. Nah, kalau dia mempunyai penghasilan kan dia harus bayar pajak kan. Nah, dasarnya apa untuk membayar pajak? Dari keuntungan kan, tadi secara bodoh-bodohnya saya bilang kan kita bayar pajak kan dari keuntungan. Ya itu kan kalau kita pembukuan. Nah, kalau orang pribadi kan boleh pakai pembukuan, boleh juga tidak kan? Ya, orang pribadi kan boleh pakai pembukuan, boleh juga tidak kan? Betul nggak? Nah, jadi orang pribadi yang tidak perlu bikin pembukuan, tidak perlu bikin pembukuan berarti dia wajib pencatatan ya, hati-hati ya. Jadi tidak wajib pembukuan berarti dia wajib pencatatan ya. Jadi orang pribadi kan bisa bayar pajaknya dengan pakai norma, betul nggak? Pernah dengar nggak? Ya, wajib pajak bisa bayar pajak pakai norma atau UMKM kan, atau pakai pencatatan kan, pembukuan kan ya. Gini ya, jadi untuk wajib pajak orang pribadi, ya mungkin you pernah dengar kali. Untuk wajib pajak orang pribadi yang omsetnya di bawah 4,8 per tahun, tidak wajib pembukuan, tapi wajib melakukan pencatatan. Ya, jadi dengerin ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang omset 1 tahunnya di bawah 4,8, tidak wajib pembukuan, tapi wajib pencatatan. Nah, kalau wajib pencatatan itu dia cukup bayar pajak dari omset. Nah, jadi yang dia catat apa? Yaitu buku dia harus bikin buku penjualan. Nah, ada mungkin buku kas juga boleh lah, buku kas keluar kas masuk ya, dan buku penjualan. Nah, jadi wajib pajak orang pribadi ini mencatat buku penjualan, membuat buku penjualan atau melakukan pencatatan yang dimaksud adalah bikin buku penjualan. Nah, nanti dari omset itulah dia harus bayar pajak. Nah, tapi ada syaratnya, yaitu wajib pajak orang pribadi yang omset 1 tahunnya di bawah 4. Kalau di bawah itu dia boleh bikin pencatatan, tidak wajib